Penyidik KPK menggeledah kediaman pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan di mana Hasto sudah berstatus tersangka. Kendati tak hadir dalam pemanggilan pertama, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Sekjen PDIP itu sebagai tersangka. Penggeledahan ini dilakukan sehari usai Hasto berhalangan hadir pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan Senin 6 Januari 2025 lalu. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku serta perintangan penyidikan di mana Hasto sudah berstatus tersangka. Bukti apa lagi yang dicari oleh para penyidik pemberantasan korupsi tersebut? Apakah masih ada barang bukti yang perlu dilengkapi atau kurang untuk menjerat petinggi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu? Akankah Hasto Kristianto bakal ditahan usai penyidik melakukan pemanggilan ulang dan kelengkapan barang bukti hasil penggeledahan? Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ya, pemirsa, KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Hasto Kristianto setelah 14 hari menetapkan Hasto, Sekjen PDIP ini sebagai tersangka dalam kasus suap yang juga melibatkan buron Harun Masiku. Lalu kenapa harus menunggu 14 hari? Bukti apa lagi yang ingin dicari? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bergabung ada Pak M. Yasin, Wakil Ketua KPK 2007 hingga 2011. Pak Yasin, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik kabarnya. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita tentunya Mas Heri, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Ken juga Pak Yasin sehat. Sehat, oke. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Magdir Ismail, kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Magdir. Waalaikumsalam, Kenana. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Ya. Terima kasih. Oke. Pak Yasin, kenapa harus menunggu sampai 14 hari dulu setelah ditetapkan sebagai tersangka ini Pak Hasto? Ya, itu beda periode kepemimpinan, memang beda kebijakannya. Itu kan memang tidak diatur bahwa setelah tersangka harus ditahan. Tapi yang ada dalam pasal itu adalah bahwa untuk tidak menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi perbuatannya dalam hukum pidana itu, maka untuk memudahkan juga penyidikan terhadap yang bersangkutan, itu adalah ditahan untuk sementara, itu bisa gitu. Itu kebijakan pimpinan KPK periode 1, periode 2. Ya, pengalaman Pak Yasin seperti itu ya Pak ya? Itu langsung ditahan sehingga tidak menimbulkan polemik yang panjang dan mudah bagi KPK untuk melakukan pengembangan penyidikan, yaitu terhadap siapapun yang berstatus sebagai tersangka, seperti itu. Jadi, nah ini ada kebijakan lain, mungkin tidak mengkhawatirkan, mungkin atau ada yang menjamin atau gimana kita tidak tahu. Tapi sebatas yang
kita ketahui di dalam pemberitaan tidak ada yang menjamin bahwa dia akan melarikan diri dan lain sebagainya, tapi yang jelas kan pencekalan sudah dilakukan. Ya. Tapi ya seperti ini dampaknya, apabila dipanggil tidak akan bisa menunda seperti ini. Itu kan menambah proses ya. Betul, karena tidak ada di panggilan pertama juga. Ya, seperti itu. Jadi kebijakan untuk menahan setelah status tersangka itu dilakukan oleh pimpinan KPK periode pertama, periode kedua seperti itu, sehingga memudahkan bagi kita, bagi KPK maksudnya untuk mengembangkan proses penyidikan berikutnya. Kalau data-data kan memang sudah ada, barang bukti itu sudah mengerucut kepada ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu dikembangkan, yang namanya pengembangan penyidikan, itu bisa saja yaitu memperoleh data-data lain yang ada keterlibatan pihak lain, misalnya seperti itu kan bisa itu. Sehingga maksudnya itu, dan itu diatur dalam pasal 12 ayat 1, kalau tidak salah huruf H itu memang punya kewenangan untuk menyita serta melakukan penggeledahan sepanjang itu sudah masuk dalam status pro justisia, yaitu ada upaya paksa bagi KPK untuk melakukan hal tersebut. Jadi sah adanya, dan apapun yang didapatkan tentunya itu pertimbangan dari para tim penyidik lah, itu apa yang diambilnya itu. Tapi waktu 14 hari ini Pak Yasin, kalau menurut pengalaman Pak Yasin dulu di KPK, waktu yang cukup panjang kah atau sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat? Ya kalau untuk lebih cepat, tidak menimbulkan polemik, ya memangnya ya segera harus ditahan dan diproses hukum untuk tahap berikutnya seperti itu. Sehingga yang bersangkutan sendiri punya kepastian hukum di dalam penanganan kasusnya gitu loh. Ada yang malah senang, saya ini kalau ditangani KPK, ada yang dulu itu tersangka juga seperti itu. Saya lebih senang apabila ditangani KPK. Bisa cepat, ada kepastian hukum misalnya seperti itu. Dan tidak, ini mohon maaf ya, tidak jadi ATM, dia mengatakan seperti itu, kalau cepat. Nah, kita tidak menuduh APH yang lain, bukan. Ini mungkin seandainya ada kan merupakan oknum lah, begitu ya. Itu seperti itu. Jadi standar yang dipakai oleh KPK itu sedikit berubah sesuai dengan kebijakan sepanjang tidak melanggar hukum. Ya penundaan itu ya sah-sah saja, tapi ya akibatnya KPK sendiri yang repot misalnya. Polemiknya menjadi berkepanjangan, ini dan terbukti menimbulkan polemik serta pertanyaan ya Pak. Ada indikasi politik, ini disuruh oleh pihak-pihak lain, misalnya mantan pejabat tertinggi di negara ini mungkin menyuruh, kan begitu akhirnya. Jadi menjadi katakanlah menjadi liar, yaitu anggapan masyarakat itu, dugaan masyarakat jadi kemana-mana ya. Itu seperti itu. Baik, Pak Magdir, ini kalau keberadaan Pak Hasto sendiri sekarang di mana sih Pak? Karena tadi kan juga sempat disinggung mengenai proses penahanan yang sejauh ini juga belum dilakukan terhadap Pak Hasto, tapi juga tengah dilakukan penggeledahan, sudah dilakukan penggeledahan, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan. Pak Magdir seperti apa? Dia ada di Jakarta, saya baru ketemu tadi sampai 5:30 tadi saya masih ketemu dengan dia. Jadi begini ya, saya kira penahanan itu bukan kewajiban ya. Memang itu merupakan hak dari penyidik. Tetapi kan ada syaratnya dalam penggunaan hak subjektif dari penyidik ini. Pertama karena orang itu mau melarikan diri, ada dugaan itu, dugaan keras ya, melarikan diri, ada dugaan keras juga menghilangkan barang bukti, dan juga ada dugaan keras mengulangi perbuatan. Nah, penggunaan kewenangan berdasarkan alasan subjektif ini yang seharusnya kita hindari, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kejadian seperti ini bisa menimbulkan semacam ketidakadilan nantinya kalau orang itu tidak bersalah. Ya. Saya kira ini sesuatu yang menurut hemat saya ya, pikiran bahwa perlu menangkap orang dan menahan orang itu kan harus dipikirkan betul secara baik. Ya, karena bagaimanapun juga sekali lagi memang ada kewenangan penyidik, tetapi kewenangan penyidik ini kan dibatasi oleh syarat-syarat dan diberi syarat oleh ketentuan oleh KUHP, dan itu KUHP itu masih berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal penggeledahan. Ya. Penggeledahan ini kan lebih banyak dramanya ini daripada sesungguh-sungguh mencari bukti atau mencari alat bukti ya terkait dengan perkara ini.
Kenapa Coba aja drama tuh, Pak lihat kita Magdir? misal kemarin ada di dua tempat penggeledahan itu. Sebenarnya apa sih yang ditemukan oleh pihak KPK? Saya nggak yakin ada sesuatu terkait dengan perkara ini. Meskipun dibawa misalnya ada satu koper besar kemarin, gitu ya. Karena kita juga kan nggak pernah diberitahu isinya koper besar itu waktu mereka mau masuk itu apa. Begitu juga kemudian ditunjukkan ada flash disk. Flash disk itu apa kaitannya dengan perkara ini? Karena jangan lupa, perkara yang dipersangkakan kepada Pak Hasto ini adalah perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Ya. Padahal ini pada satu sisi seperti itu, sisi yang lain, Pak Hasto ini disangka menyuap bersama-sama dengan Harun Masiku. Tetapi pada sisi yang sama juga dia dikatakan menghalang-halangi perbuatan, menghalang-halangi penyidikan Harun Masiku. Ini kan yang jadi nggak rasional gitu loh. Makanya inilah yang kami katakan bahwa drama-drama yang diciptakan oleh KPK ini itu tidak akan pernah berakhir kalau tetap polanya seperti ini. Ya, saya kira itu yang mesti dihentikan. Jadi menurut Pak Apalagi Magdir, misalnya penggeledahan yang drama-drama ini itu, apa yang ini kan ingin dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Oke. Apa betul barang yang disita isi tas kemarin itu terkait dengan perbuatan pidana, hasil perbuatan pidana digunakan untuk melakukan perbuatan pidana? Ini kan nggak pernah jelas. Semua disita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Saya kira ini yang mesti dihentikan. Oke, baik. Drama-drama seperti ini mesti dihentikan. Oke, baik Pak Magdir. Mas Heri, ini seperti apa supaya tidak timbul drama-drama kemudian menjadi rasional? Aturannya seperti apa sih Mas ketika seorang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana prosedur penahanan, penggeledahan yang dilakukan? Ya, sebelumnya kita juga mengingatkan kasus ini kan kembali juga memanggil Wahyu Setiawan ya sebagai saksi dalam perkara ini. Dan kita juga mengingatkan bahwa beberapa komisioner KPU sebelumnya juga terlibat dalam perkara-perkara semacam ini. Dan ini tentu harus ada perbaikan dalam sistem itu. Sehingga nggak ada drama Harun Masiku dan lain sebagainya kan sebenarnya itu. Berkaitan dengan konteks tadi mungkin saya mendekatkan pada fokusnya penggeledahan ya. Saya nggak main di dramanya karena Bang Magdir lebih paham, Pak Yasin lebih paham gitu. Tapi dalam konteks bahwa penggeledahan itu kan sudah ada aturan mainnya memang Mbak Ken. Dan kitab suci dalam tanda petik yang digunakan dalam konteks formalitas hukum acara, Undang-Undang 8 1981, itu kan ada di ketentuan 34 sampai 46 KUHAP ya, berkaitan dengan hal itu. Bahwa kewenangan untuk melakukan penggeledahan itu berkaitan dengan misal memasuki ruangan atau rumah seseorang yang diduga mungkin melakukan tindak pidana. Bahasa Bang Magdir tadi memperkuat dengan dugaan keras misalnya, bukan hanya dugaan saja nggak cukup begitu, sehingga membutuhkan salah satu tindakan yang lebih. Treatment lebih tadi adalah salah satu penggeledahan. Dan mungkin saja tidak hanya terbatas pada penggeledahan, bisa saja dilanjutkan dengan penyitaan. Nah itu kan tadi ada kaitan dengan pasal yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi dalam konteks ini sebenarnya yang perlu kita bahas juga adalah penggeledahan itu bisa dilakukan kapan sih? Apakah sebelum penetapan tersangka atau setelah penetapan tersangka? Dan dalam kurun waktu berapa lama juga Mas? Yang pasti konsekuensinya adalah ini dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang dikenai tindakan tadi, apakah pra peradilan dan lain sebagainya. Di KUHAP diatur di pasal 77 sampai 83 itu Mbak. Salah satunya sah tidaknya terkait dengan penyitaan barang bukti atau alat bukti yang digunakan untuk kejahatan tadi. Nah di KUHAP memang tidak mengatur secara teknis. Inilah yang sependek pengetahuan saya ya tidak ada tuh. Misalnya 7 kali 24 jam untuk aturan penggeledahan ketika ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Dan ini jadi ruang celah untuk diperdebatkan. Kalau kita memahaminya semakin lama maka akan kehilangan momentum tadi kan. Nah, tapi ukuran kapan? Saya nggak menemukan. Saya nggak tahu Pak Yasin menemukan tidak di KUHAP. Tapi nggak ada yang rigid menyatakan harus dalam jangka waktu berapa setelah ditetapkan tersangka. Tapi yang paling aman adalah setelah ditetapkan tersangka. Tapi sekali lagi yang menjadi domain tanda tanya ini adalah kapan itu akan dilakukan. Kenapa dilakukan pada saat ini? Mengapa bukan yang sebelumnya? Ini kan pertanyaan yang nggak akan, menurut saya tidak akan bisa dapat jawaban yang clean and clear. Kecuali penyidik membuka semua. Ya, apa yang mereka punyai, mengapa mereka melakukan itu dengan alasan-alasan yang mereka miliki. Jangan-jangan ada alasan yang mempertimbangkan karena hari libur nasional. Ini kayak Pak Erick Thohir kemarin manggil
pelatih yang baru. gara-gara tanggal 25 itu bisa hadir di situ kan. Jangan-jangan ada alasan itu sehingga akhirnya jadi 14 hari. Nah ini pertanyaan yang mungkin menurut saya nggak bisa dijawab. Tapi dalam konteks bahwa yang harus dilakukan itu ada prosedurnya, misalnya ada mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, misalnya bahkan harus divideokan, mungkin juga disertai dengan orang yang berada di rumah agar tahu benar nggak barang yang diambil itu barangnya dia, atau jangan-jangan bukan barangnya dia tapi diaku-aku gitu kan, sehingga dasar untuk menggunakan barang tersebut menjadi barang bukti ataupun levelnya naik ke alat bukti menjadi tidak sah. Karena kita nggak hanya bicara tentang output, tapi memperolehnya, cara memperoleh barang tersebut juga seharusnya jadi pertanyaan besar. Prosedur itu juga ada aturannya. Dan itu yang sebenarnya dalam hukum acara akan diperselisihkan, begitu ya. Tidak lagi melihat bahwa bisa digunakan, tapi cara mendapatkannya seperti apa. Nah ini yang kemudian menurut hemat saya jadi hal yang bisa kita pelajari dan bisa memberikan nilai edukasi hukum. Perdebatannya di sana. Tapi kalau dalam konteks kita hanya menyoal bahwa ini kewenangan atau tidak, yang pasti aparat penegak hukum punya kewenangan berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Tapi agar dia tidak abuse, agar dia kemudian tidak akhirnya kontraproduktif ketika proses awalnya kemudian ternyata ketika diajukan ditolak sebagai alat bukti misalnya, ini kan berarti kontraproduktif. Nah ini yang kita tidak harapkan. Maka perlu dalam konteks penggeledahan, penyitaan, karena ini upaya paksa, dia harus dilakukan secara transparan, harus secara cermat dan hati-hati, profesional tentunya, agar jangan sampai yang tadi yang tidak ada kaitan dengan kejahatan justru ikut diambil juga, dimasukkan ke sana, maka analisanya akan muncul. Ini apakah dipaksakan atau memang real dari hasil mungkin gelar, hasil dari diskusi, bahkan ahli hukum yang dilibatkan dalam suatu proses untuk mengulik satu penyidikan. Begitu kira-kira Mbak Ken. Oke, baik. KPK sebenarnya sudah memiliki alat bukti sehingga menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Lalu kemudian apa lagi yang dicari Pak Yasin setelah 14 hari kemudian menetapkan sebagai tersangka? Tapi dijawabnya nanti ya Pak Yasin ya, usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.